Hey yo semuanya, kembali lagi bareng gue Dimdom dalam segmen ARM Game Show. Gamer mana sih yang gak pernah ngerasain pengalaman main game racing? Pastinya Anda pernah bermain game dengan genre satu ini kan? Tidak bisa dipungkiri, game dengan genre racing memang begitu digemari oleh kalangan gamer. Selain seru, game bergenre racing ini juga sangat memacu adrenalin kamu. Yap, kita langsung aja ya ke list top 10 game racing terbaik sepanjang masa. Nomor 10 ada Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted merupakan game racing yang dikembangkan oleh Criterion Games dan dipublikasikan oleh Electronic Arts. Need for Speed Most Wanted banyak menerima ulasan positif dengan fokus pada peta dunia yang memadukan gaya permainan balap dari seri Burnout dan Need for Speed sebelumnya. Sementara, kritikan pada mode permainan yang hanya dapat dimainkan dengan mode single player saja. Setelah perilisannya, game ini memenangkan berbagai penghargaan. Di antaranya adalah sebagai Best Driving Game dalam acara Spike Video Games Awards tahun 2012 dan dinominasikan sebagai Best British Game dalam ajang penghargaan British Academy Games Award pada tahun 2013. Di posisi ke-9 ada Burnout Paradise. Seri Burnout untuk pertama kalinya hadir di PC lewat game berjudul Burnout Paradise. Berkat efek kerusakan yang detail, game ini jadi ajang seru untuk merusak mobil. Cerita keseluruhan dalam game ini berlangsung pada kota fiksi yang bernama Paradise City. Tak heran jika kemudian game ini diawali dengan lagu dari band legendaris Guns N' Roses yang berjudul Paradise City. Berbagai tempat di Paradise City pun bisa disulap menjadi area balap, mulai dari jalan raya, stasiun kereta, hingga perbukitan yang penuh dengan tikungan tajam. Nah, aksi balapan terasa kian memanas ketika seluruh pemain coba saling menjatuhkan. Efek kerusakan yang ditimbulkan ketika mobil saling bertuburkan atau menabrak benda lain pun sangat terlihat rinci. Burnout Paradise memiliki sekitar 70 jenis mobil dengan nama fiksi yang dapat digunakan. Mobil tersebut dibagi dengan 3 kategori berdasarkan kemampuannya, yakni Speed, Stunt, dan Aggression. Di posisi ke-8 ada Dirt 4. Bagaimana jika sebuah game racing diciptakan dengan kerealistisan yang tinggi? Sebuah sensasi rally yang tak hanya menawarkan kualitas visual yang menawan saja, tapi juga menawarkan sensasi kecepatan tinggi penuh debu yang realistis. Salah satu fitur terbesar dari Dirt 4 adalah kemungkinan memiliki 2 fisik model berbeda, cocok untuk mereka yang hanya ingin bersenang-senang atau para veteran simulasi rally yang ingin tantangan lebih. Nah, perbedaan antara gamer dan simulation cukup terasa dan kedua jenis handling tersebut pun memiliki leaderboards masing-masing. Meski sudah memilih gamer, Anda masih bisa merasakan unsur realisme dan tidak semerta-merta mengubah Dirt 4 menjadi Sega Rally. Dengan handling gamer, feeling mengemudi mirip seperti saat memakai handling simulation, hanya saja mobilnya terasa overpower dengan setelan dewa. Anda mendapat lebih banyak daya cengkram dan bisa mengerem lebih akhir, menikung lebih kencang, dan berakselerasi keluar tikungan lebih cepat. Di posisi ke-7 ada Dangerous Driving. Burnout 3 Takedown dikenal luas bukan hanya karena menjadi game terbaik dalam serial Burnout, tetapi juga karena menjadi salah satu game racing arcade terbaik sepanjang masa. Dan sejak saat itu, banyak developer yang berusaha untuk menciptakan kembali keajaiban yang dibawa Burnout. Kebanyakan telah mengambil elemen-elemen dari game tahun 2004 dan memberikan sentuhan mereka sendiri dalam genre ini. Tetapi, Dangerous Driving kurang lebih hanyalah sebuah reproduksi dari Takedown, dan itu juga untuk alasan yang bagus. Karena tim dari Threefield Entertainment terdiri developer ex-Criterion yang membantu serial Burnout di masa lalu. Dan itulah kenapa mereka membuat Danger Zone, sebuah sequel spiritual dari Crash Mode Burnout. Kita juga belum mendapatkan lagi game Burnout yang memiliki level sama dengan beberapa tahun ini. Ada sejumlah mode yang bisa kamu pilih dalam mode single player Dangerous Driving, termasuk sebuah race klasik, Face Off menghadapi seorang lawan di mana kamu mencoba untuk memenangkan mobilnya, Shakedown untuk menaklukkan sebuah lintasan dalam waktu tertentu, dan Pursuit.
Dan di posisi 6 ada Forza Motorsport. Game simulasi ini sudah ada sejak era Xbox 360. Seri pertamanya bahkan mampu merebut perhatian pecinta game simulasi balapan di dunia. Dari dulu, game ini saling berhadapan-hadapan dengan game simulasi PlayStation yaitu Gran Turismo. Namun, Forza berhasil menjadi game dengan karakter yang khas karena permainan tersebut diracik dengan resep yang jitu. Ada beragam balapan seru yang bisa dimainkan. Selain itu, tingkat simulasinya pun bisa diatur. Yang tidak kalah menarik dari permainan ini yaitu kualitas grafisnya. Dari seri pertama hingga saat ini, game balapan ini dikemas dengan balutan grafis yang luar biasa. Bagi yang suka kebut-kebutan, game ini menawarkan beberapa mode balapan yang bisa dipilih. Pemain juga bisa mengikuti World Tour dengan seri balapan yang sudah disetting sebelumnya. Pemain hanya tinggal mengikuti mode balapan tersebut dan menyesuaikan dengan kelas mobil yang dipilih. Selain itu, ada juga balapan tanpa aturan. Mode balapan ini cocok untuk yang suka mengumpulkan uang agar bisa membeli mobil baru. Selain itu, Anda juga bisa mengupgrade kendaraan Anda dengan uang yang sudah terkumpul. Kita tidak hanya disuguhkan dengan aksi balapan-balapan saja. Ada hal menarik dan seru lainnya yang bisa kita nikmati pada permainan ini. Karena selain bisa menggunakan banyak jenis mobil keren dan cepat, ada fitur ekstra yang membuat game Microsoft ini diminati banyak orang. Fitur tersebut yaitu showcase mobil yang ada di dalam permainan. Fitur showcase tersebut bernama Auto Vista. Namun, ini bukan jenis showcase biasa loh. Karena dengan fitur ini, pemain bisa berinteraksi dengan mobil tersebut. Di posisi kelima ada Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 bisa dibilang merupakan salah satu dari sekian banyaknya game yang mencuri perhatian para gamer di ajang PlayStation 5 The Future of Gaming beberapa waktu lalu. Rombakan visual yang cukup signifikan dibandingkan seri pendahulunya, terutama dari segi pantulan cahaya dan juga bayangan. Berkat teknologi ray tracing-nya, membuatnya tampil begitu memukau. Gran Turismo 7 akan mendapatkan keuntungan dari semua peningkatan teknologi yang dimiliki oleh PlayStation 5. Proses loading hampir tidak ada sama sekali, dan jauh jika dibandingkan dengan sebelumnya. Saat duduk di kokpit, teknologi 3D audio membuatmu mendengar gemuruh suara Ferrari lebih baik di belakang maupun di depan posisimu bermain, dan kamu akan menyadari perbedaan suaranya dengan suara engine Maserati. Saat berkendara menggunakan DualSense controller, kamu akan merasakan perbedaan sensasi getaran di tanganmu menyesuaikan dengan track balapan. Dan berkat adaptive trigger, menekan akselerator yang lembut akan terasa sangat berbeda dengan menekan pedal rem yang terasa sangat kaku. Di posisi keempat ada Project Cars 2. Dengan kesuksesan yang cukup menjanjikan di seri pertama, Slightly Made Studio akhirnya merilis seri keduanya yang dinamai Project Cars 2. Hadir sebagai seri kedua, ekspektasi gamer pastinya mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari game ini. Dan dengan beberapa masukan dari gamer dan beberapa kesalahan di seri pertamanya, Slightly Made berusaha untuk merancang game terbaru ini di kualitas terbaiknya. Salah satu hal yang paling menarik dari Project Cars 2 adalah fitur yang jauh lebih dirombak dibandingkan seri pertamanya. Fitur di sini meliputi koleksi mobil, sirkuit, dan koleksi motorsport yang sangat banyak dan bervariasi. Di game ini sendiri, ada totalnya 180 mobil, 29 motorsport, dan 60 sirkuit yang bisa diakses. Dan hal yang paling luar biasa darinya adalah detail dari setiap mobil dirancang dengan sangat nyata. Karena mulai dari beragam tuning kendaraan, efek suara engine, dan responnya pada jenis jalan yang berbeda, semuanya berhasil dipresentasikan dengan sangat baik dengan kondisi di dunia nyata. Saat berada di area balapan, hal utama yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana respon kontrol yang harus dieksekusi dalam beberapa momen. Karena tidak seperti kebanyakan game racing lainnya, Project Cars 2 memiliki handling system yang lebih rumit. Sensasi yang didapatkan dari handling akan bergantung dari ketepatan kamu dalam eksekusinya, karena terkadang mobil yang kamu kendarai akan memberikan respon pada jalanan, dan sedikit ketidakseimbangan akan mengakibatkan kecelakaan. Jadi eksekusi handling yang kamu lancarkan dengan tepat merubah jalannya permainan sampai seterusnya. Dan untuk sebuah game simulasi, ini adalah hal penting yang harus diperhatikan. Mungkin banyak gamer yang tidak akan memperdulikan kualitas grafis yang ditawarkan pada game ini dan hanya lebih berfokus pada mekanisme gameplaynya yang serius. Tapi, Project Cars 2 tetap tidak lupa untuk memanjakan gamer, tidak hanya dengan kualitas grafis yang menawan, tapi juga serangkaian detail dan sistem cuacanya yang dinamis, mulai dari efek cuaca panas yang menyengat, badai petir, badai salju,
hujan, hingga pergantian siang ke malam juga memiliki dampak yang signifikan kepada jalannya permainan. Di posisi ketiga ada Dirt Rally. Pertama kali memainkan Dirt Rally akan membuat kamu cukup kesulitan, terutama jika kamu masih awam terhadap game jenis ini. Betapa tidak, kesulitannya tidak terletak kepada persaingan waktu dengan lawan, tetapi hampir seluruh aspeknya sangat menyita perhatian kamu. Proses adaptasi dipastikan akan membuat gamers baru frustasi memainkan game ini. Di dalam game balapan rally, waktu yang dicetak oleh lawan menjadi momok utama kamu. Jika kamu harus beradaptasi dengan lingkungan dan ekosistemnya, maka kamu akan tertinggal jauh. Peringkat kamu akan semakin merosot jika waktu yang kamu cetak semakin lama. Dirt Rally menjanjikan musuh yang sulit untuk dikalahkan. Terlebih ekosistem kontrolnya mirip seperti simulasi mengendarai mobil. Tak heran percobaan pertama mainkan Dirt Rally mungkin akan membawa kamu pada kegagalan. Tidak hanya tampilan grafis dunianya, kendaraan-kendaraannya sendiri dipoles dengan sangat detail jika kita bandingkan dengan Grid Autosport yang juga buatan Codemaster. Ada juga detail-detail kecil yang sangat menggoda, sebut saja detail kubangan lumpur di tengah lintasan hingga pesawat kamera drone yang mengambil gambar dari belakang. Efek cipratan air juga sangat nyata, tidak seperti kebanyakan game rally lainnya. Dirt Rally tidak menyediakan narasi. Kamu hanya diajak untuk terus merangkak ke posisi yang paling atas dalam kejuaraan rally. Tetapi tidak semudah itu karena semua lawan yang akan kamu temukan memiliki kekuatannya masing-masing. Dan bahkan musuh dengan level paling rendah sekalipun tidak memiliki ampun dan toleransi. Selain balapan rally biasa, kamu juga bisa menemukan dua jenis balapan lain, yakni hill climbing dan X-Cross. Seperti namanya, hill climbing merupakan balapan rally yang mengajak kamu untuk menaiki bukit. Meskipun terdengar mudah, tingkat kesulitannya tidak bisa kita remehkan. Jika membuat kesalahan, mobil kamu bisa meluncur ke jurang dan hancur berantakan. Mobil berikutnya adalah X-Cross, di mana kamu akan melawan mobil lainnya di lintasan ini selama beberapa lap. Bisa dikatakan, mode ini merupakan mode yang jauh lebih mudah ketimbang dua mode lainnya. Selama kamu bisa melaju dan kecepatan yang tinggi, kamu akan aman. Tidak ada elemen-elemen lain yang bisa mengganggu kamu sepanjang balapan. Di posisi kedua ada Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 adalah game balap multiplayer istimewa yang dikembangkan dan dirilis oleh Microsoft dan Playground Games pada bulan Oktober tahun 2018 kemarin. Game balap satu ini bisa dimainkan di Xbox ataupun PC. Game ini sudah dinikmati dan dimainkan oleh jutaan orang. Game ini sangatlah bagus penyajiannya dalam segi grafik dan gameplay. Sebelum kalian memainkan game keren ini di mode multiplayer atau bersama pemain lainnya, kalian harus melewati dulu mode story, di mana kalian diwajibkan melakukan balapan-balapan yang seru tentunya di mode ini. Tetapi, kalian hanya bermain solo mode dan kalian hanya bermain sendiri untuk menyelesaikannya. Di mode story ini, kalian bisa menggunakan 4 musim dalam game ini sekaligus, di mana kalian akan menemukan musim-musim yang terjadi di kota Skotlandia di dunia nyata. Gameplay dari game ini tentunya sangat menarik dan sedikit sulit tentunya untuk dimainkan. Setelah kalian selesai dari mode story di atas, kalian barulah bisa memainkan game ini bersama pemain online lainnya. Untuk gameplaynya sendiri sama seperti game lain, tetapi kalian bisa drift pada game ini dan bisa main dengan alat bantu atau setir game yang bisa dipasang ke perangkat komputer kalian. Dan di urutan pertama ada Need for Speed Heat, seri terbaru dari Need for Speed yang dielu-elukan sebagai seri Need for Speed terlaris sepanjang masa ini, yaitu Need for Speed Heat diumumkan pada bulan Agustus lalu. Terlebih lagi pada trailer perdananya memperlihatkan rivalitas klasik antara pembalap liar dan polisi. Kombinasi balapan siang dan malam hari, hingga fitur modifikasi kekinian yang tentunya membuat para gamer kegirangan. Kalian akan menjadi seorang anak baru yang datang ke Palm City, sebuah kota tiruan dari Miami yang harusnya akan dipenuhi dengan hingar-bingar kehidupan pantai tropis dengan segala pasir, pantai, dan wanita yang berjemur. Namun sayangnya, ketimbang menikmati pantai, kamu malah memutuskan untuk menyelam di dunia gelap dari Palm City yang ternyata dipenuhi dengan intrik antara pembalap jalanan yang ingin mendapatkan kebebasan melawan sekelompok polisi korup yang ingin menjaga keamanan kota dengan cara kekerasan. Di sini, kehandalan Frostbite Engine dalam menghadirkan grafis realistis dengan efek sinematik dramatis tentunya tidak perlu diragukan.
Semua sisi visual dalam game Need for Speed Heat ini tampil sangat realistis. Bahkan efek yang muncul saat hujan lengkap dengan genangan airnya ataupun sinar matahari sore ketika kamu berkendara di area industri membuat pengalaman mengemudimu lama bermain di Need for Speed Heat akan terasa seperti di dalam sebuah film. Masih sama seperti sebelumnya, semua model mobil, part modifikasi hingga efek-efek seperti NOS dan bahkan hal kecil seperti percikan api yang keluar dari knalpot mobilmu dieksekusi dengan epic oleh game ini. Begitu juga Palm City dengan beragam isinya mulai dari perkotaan dengan berbagai lampu dan neonnya yang membuat balapan malam hari menjadi sangat menawan hingga jalanan pedesaan di sore hari yang berkilauan karena hujan. Untuk urusan gameplay Need for Speed Heat memang membawa sesuatu yang baru ketimbang versi sebelumnya. Ya, pasti semua sudah mengetahui adanya sistem siang dan malam yang statis di mana keduanya memiliki gameplay yang berbeda. Keputusan membuat siang dan malam benar-benar terpisah memang memberi dampak positif dan negatif sekaligus pada gamenya. Positifnya, kedua waktu ini menjadikan game ini bisa berfokus pada aspek-aspek penguatnya. Balapan siang misalnya yang bertujuan untuk mengumpulkan uang didominasi oleh balapan sirkuit dalam trek jalan tertutup dengan sedikit sentuhan ala festival yang meminta para pemain untuk secerdik mungkin untuk mencari celah guna menyalip musuh. Cerdiknya, karena titik start dan finish dari sirkuit ini biasanya sama atau tidak terlalu jauh. Pemain bisa menggengbeng balapan yang ada tanpa perlu jauh-jauh karena lokasi start yang masih dekat. Koleksi mobil dalam Heat juga bervariasi mulai dari klasik muscle, GDM, sports car, SUV, dan tentunya hingga supercar dan hypercar terhitung lebih sedikit bila kamu ingin membandingkannya dengan The Crew 2 dan Forza Horizon 4. Ya, jadi itulah 10 game racing terbaik sepanjang masa. Game manakah yang jadi game favorit kalian? Atau mungkin kalian tahu game lain yang harusnya di-list? Boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, demikian IRM Game Show kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean-updatean menarik seputar game lainnya. Oke, see you in the next video. Bye!